Saiful, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan di program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di kesempatan kali ini, atau lebih tepatnya di pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai yang pertama ada pengertian manajemen keuangan, kemudian yang kedua ada ruang lingkup manajemen keuangan, kemudian yang ketiga ada fungsi dan manfaat dari manajemen keuangan. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh modal kerja, mengelola, mengalokasikan, mendistribusikan modal kerja ke dalam bentuk investasi untuk mencapai tujuan utama perusahaan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen keuangan terdiri dari 3. Yang pertama, keputusan pendanaan, yang kedua, keputusan investasi, dan yang ketiga, keputusan pengelolaan aset. Mari kita bahas yang pertama, yaitu keputusan pendanaan. Tugas seorang manajer adalah dalam keputusan pendanaan. Manajer keuangan biasanya ke financial market untuk mencari modal kerja, baik financial market formal maupun financial market non-formal. Financial market formal terdiri dari bank, pasar modal, dan asuransi syariah. Sedangkan financial market non-formal terdiri dari koperasi, rentenir, dan lain-lain. Berikutnya adalah keputusan investasi. Dalam keputusan investasi, manajer keuangan mengalokasikan dana ke dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah investasi finansial dan yang kedua adalah investasi aset real. Yang berikutnya adalah keputusan pengelolaan aset. Pengelolaan aset meliputi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan secara efisien. Selanjutnya adalah tujuan dari manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, menjaga arus kas. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Yang keempat, memaksimalkan keuangan perusahaan. Yang kelima, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang ketujuh, memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedelapan, mengurangi resiko operasional. Dan yang kesembilan, mengurangi biaya modal. Dan selanjutnya adalah fungsi dari manajemen keuangan. Yang pertama, sebagai planning. Yang kedua, sebagai budgeting. Yang ketiga, sebagai controlling. Yang keempat, sebagai auditing. Dan yang terakhir, sebagai reporting. Nah, bagaimana teman-teman? Gampang kan manajemen keuangan? Selanjutnya, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Nah, tugasnya seperti apa? Bisa lihat di atas. Nah, saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.